nanti kalau akan lulus ada SKEK, kemudian ada butuh pengalaman ini itu, sertifikat ini akan mewadai kalian untuk memenuhi persyaratan itu tadi. Jadi ada dua kategori lomba. Yang pertama adalah KMM atau kompetisi mahasiswa Muhammadiyah dan juga PKMM. PKMM ini seperti PKM-nya Dikti ya. Jadi persis semuanya sama. Mulai dari jenis-jenisnya ada riset eksakta, kemudian pengabdian masyarakat, kewirausahaan, dan karsa cipta. Untuk formatnya dan lain-lain, susunannya itu semua sama dengan yang ada di Dikti. Hanya saja ini pesertanya hanyalah mahasiswa Muhammadiyah saja. Muhammadiyah Indonesia, se-Indonesia. Jadi insya Allah untuk kompetisinya tidak akan terlalu susah. Dan memang untuk seleksi dan lain-lain itu sangat mudah. Ini bisa dilihat di poster yang sudah saya kirim beberapa hari yang lalu. Di situ ada QR code-nya juga. Nanti kalian akan dibawa ke halaman ini, ke halaman websitenya. Silahkan semuanya, ya, ini saran saya ya, tapi semoga bisa mengikuti lomba-lombanya, salah satu atau ya semuanya kalau bisa ya. Untuk daftar itu gratis. Jadi sekali lagi untuk pendaftarannya ini gratis. Kalian baru akan dibebankan biaya pendaftaran setelah kalian dinyatakan lolos seleksi. Jadi ini adalah tanggal pentingnya. Nanti tanggal 31 Agustus itu adalah batas pengumpulan. Jadi kalau di KMM ini ada kode-kode video yang harus kalian upload. Kemudian di PKMM ada proposal ya, dan juga video alat yang juga harus kalian upload. Batasnya adalah tanggal 31 Agustus. Nah, antara tanggal 1 sampai 20 ini adalah penilaian. Setelah itu di tanggal 21-nya itu langsung pengumuman finalis lolos seleksi. Jadi kalau kalian sudah menyatakan berkas-berkas kalian itu semuanya sudah memenuhi syarat ya, dan dinyatakan bagus gitu ya, nanti akan langsung menjadi finalis di sini. Dan semua finalis itu akan mendapatkan piagam. Nah, jadi kalau misalkan kalian daftar saja itu tidak ada bukan biayanya sama sekali ya. Jadi benar-benar gratis. Nanti kalian baru akan berani pendaftaran setelah awal seleksi. Sehingga saran saya semuanya silahkan daftar. Nah, apa Pak yang bisa kita lakukan karena waktunya itu sudah sangat-sangat dekat ya. Tanggal 31 ini kan 2 minggu lagi ya. Jadi coba kalian lihat terlebih dahulu di sini tuh ada buku panduan. Jadi di bagian atas ini kalian bisa download buku panduannya. Memang buku panduannya belum update ya, masih yang versi lama tahun 2023. Tapi tidak ada masalah ya. Jadi silahkan kalian cek di sini. Itu kurang lebih sama semua. Ini adalah untuk panduan PKMM. Ya, jadi di situ ada PKM-RE, PKM-PM, K, dan KJ. Kalau yang PI ini hanya ada di tahun lalu ya. Jadi tidak perlu diperhatikan untuk PKM-PI ini. Dari latar belakang ini saya sudah ini ya, benar-benar terkesan dengan PTMA ya. Jadi memang salah satu tujuan kita kuliah itu ya tidak hanya untuk academic knowledge ini teman-teman ya, tapi kalian juga dituntut untuk memiliki skill of thinking, management skill, dan communication skill ya.
Kalian ini kan mahasiswa S1 di sini ya. Nanti kalau lulus ya, itu pemetaan kalian itu sebenarnya adalah untuk managerial position, begitu ya. Posisi-posisi manajerial, bukan hanya sekedar ya apa untuk melakukan hal-hal yang disuruh-suruh begitu, tidak ya. Jadi kalian lulus di sini harapannya adalah kalian memegang posisi manajerial, sehingga tidak hanya academic knowledge saja. Kalau academic knowledge ini kalian sudah terima sejak SD sampai SMA ya. Bagaimana cara berhitung, apa saja pengetahuan-pengetahuan IPA, IPS gitu ya. Itu semuanya sudah kalian pelajari sejak SD, SMP, dan SMA. Nah, kalian pada saat S1 ini kalian harus mengembangkan yang namanya skill of thinking, management skill, dan communication skill ini. Karena itu nanti di PKMM dan juga KMM, itu kebanyakan output atau berkas yang harus kalian upload, itu salah satunya adalah video presentasi. Ya, penjelasan mengenai produk-produk kalian. Tidak harus berupa hardware ya. Jadi kalian di sini kan sudah yang paling muda semester 2 ya. Jadi sudah menerima mata kuliah pemrograman. Selama itu kalian pernah bikin program apa saja? Tuh. Silahkan kalian komunikasikan itu dalam bentuk proposal, dalam bentuk video. Tergantung kalian ikut KMM atau PKMM. Ya. Nah, untuk PKMM itu sedikit lebih jauh lagi. Di situ kalian harus punya manajemen skill juga. Ya, jadi kalian dituntut untuk menganalisis, mengidentifikasi permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan, kemudian metode yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu apa, ya, dan juga yang penting adalah RAB, rancangan anggaran biayanya. Ya, jadi untuk PKMM ini kalian perlu manajemen skill juga, dan untuk KMM dan PKMM jelas kalian membutuhkan kemampuan berpikir, skill of thinking ini ya. Saya harapannya kalau kalian ikut di sini, kan di sini kebanyakan mahasiswa semester 4 dan semester 2 ya, yang nantinya akan jadi mahasiswa semester 5 dan 3. Ini silahkan kalian gunakan berkelanjutan ya. Program ini kalian rencanakan berkelanjutan. Nanti yang mahasiswa semester 5 tidak terasa ya, 1 semester lagi kalian sudah mulai dituntut untuk memikirkan apa judul atau topik penelitian kalian untuk skripsi. Kurang 1 semester lagi ya, karena semester 6 itu kan harapannya kalian sudah punya proposal gitu ya. Karena memang untuk syarat melakukan proposal itu adalah seminar proposal ya. Jadi silakan, kalian waktunya sudah tidak panjang lagi untuk mahasiswa semester 5 ya, angkatan 2022. Sebentar lagi kalian harus sudah memikirkan judul, kemudian membuat artikel yang nantinya akan diseminarkan di seminar nasional. Jadi silakan ini kalian gunakan kesempatan ini untuk membuat proposal gitu, membuat artikel. Jadi tanggal 31 silakan kalian mengupload proposalnya, dan nanti untuk peserta yang lolos sebagai finalis itu mengunggah poster dan video produk. Satu kelompok terdiri 1 hingga 3 mahasiswa, 3 orang mahasiswa. Kalau misalkan
masih belum ada ide, silakan tanya ke senior kalian angkatan 2020 dan 2021. Mereka sudah pasti kan punya ini produk ya. Apa? Yaitu topik skripsinya mereka. Jadi satu kelompok bisa terdiri dari 1 hingga 3 orang. Misalkan 1 orang itu dari senior kalian 2020 atau dari senior kalian 2021, kalian ajak, Mas saya tertarik sama Mbak saya tertarik dengan topik skripsi Mas Mbak ini. Nanti untuk semester depan kurang lebih saya akan meningkatkan ya, memberi pembaruan pada skripsinya Mas Mbak sekalian. Jadi kalian lanjutkan dari situ. Ya, tidak perlu kalian memikirkan dari awal karena memang waktunya tidak cukup ya. Jadi silakan, ada beberapa itu yang betul sekali ya. Ya, salah satu contohnya itu Mas kalian Sofyan Hadi Solihin itu ya, kurang lebih cukup bagus ya. Jadi salah satu permasalahan di tempat tinggalnya itu adalah kekurangan air. Dan saya yakin bukan cuma Sofyan saja yang punya permasalahan itu. Berbagai daerah itu kurang lebih sama. Di Bojonegoro itu juga air tanahnya itu kan kualitasnya kurang bagus. Silakan kalian tanyakan ke Mas dan Mbak-mbaknya. Kira-kira bisa enggak kalau misalkan skripsinya Mas Mbak itu saya jadikan PKM gitu ya. Kemudian nanti silakan kalian ya, karena Mas Mbaknya kan sudah bikin bukunya itu kan. Kalian tinggal menyesuaikan template-nya saja, disesuaikan dengan template yang ada di sini. Ya, jadi ini beberapa yang perlu digarisbawahi ya. Kalau kalian PKMRE, riset eksakta, kalian tidak perlu mengubah terlalu banyak. Justru kalian tinggal menghapus-hapus saja. Ya. Tinggal menghapus-hapus saja, disesuaikan dengan yang di sini. Tapi kalau untuk PKM pengabdian masyarakat, bab 2-nya sedikit berbeda dengan skripsinya mas-mas dan mbak-mbak kalian. Jadi di bab 2 itu kalau di template skripsinya UM Surabaya kan tinjauan pustaka ya. Sedangkan kalau di sini untuk PKMPM dan PKMPI adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Ya. Jadi identifikasi masalah dan alternatif pemecahan masalah. Ini kurang lebih bagi mahasiswa 2022. Kemarin kan sudah ya, kalian membuat ini untuk mata kuliah PBO. Ya. Jadi silahkan outputan keluaran kalian dalam kuliah itu silahkan digunakan untuk ini, untuk PKM. Ya. Kalau ada yang keberatan mengenai biaya ya 250.000 itu dianggap terlalu berat atau bagaimana, tidak masalah ya, itu masih tanggal 21, jangan dipikirkan itu dulu. Nanti kalau memang kalian ada kesulitan dana bisa diajukan ke prodi ya, sehingga nanti akan kami carikan solusinya ya, ada uang praktikum dan lain-lain, mungkin itu bisa digunakan untuk membantu walaupun tidak 100% kemungkinan ya. Oke, jadi ini untuk PKMM. Sekali lagi untuk mahasiswa 2022 ini sangat-sangat saya sarankan ya, karena nanti 1 semester lagi ya, tidak terasa kalian itu sudah akan mencari topik skripsi. Jadi silakan kalian cari, melanjutkan dari senior-senior boleh,
kalian mencari baru boleh, output kalian di PBO, kemudian PCD, pengolahan citra digital, mengantar algoritma deep learning itu kalian gunakan, itu juga tidak apa-apa. Jadi ini salah satu PKMM ya. Kemudian satu lagi adalah KMM atau kompetisi mahasiswa Muhammadiyah. Di sini ada beberapa lomba seperti yang bisa kalian lihat di sini. Hanya saja memang tidak semuanya diperuntukkan untuk mahasiswa informatika. Jadi seperti inovasi produk energi baru terbarukan ini jelas untuk elektro, desain arsitektur jelas untuk arsitek. Ya, kemudian perancangan pabrik ini adalah teknik industri, bangunan tahan gempa, teknik sipil, dan juga yang terakhir ini mungkin masih bisa kita kalau kita kolaborasi dengan mahasiswa teknik elektro ya. Tapi saya jelaskan dua saja di sini, yaitu kompetisi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Ini tidak harus, setelah saya baca ya, itu tidak harus mengenai sebuah aplikasi yang yaitu aplikasi Android karena jadi aplikasi interface atau mungkin aplikasi apa tinggal klik-klik begitu ya. Jadi kalau misalkan di mata kuliah kalian sebelumnya kalian pernah bikin program apa, algoritma deep learning, silakan kalian pakai itu dulu. Jadi kompetisi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Ini kurang lebih mirip dengan PKMM ya. Di situ juga kalian diminta untuk membuat proposal. Di sini ada latar belakang, tujuan dan manfaat, serta mock-up. Implementasi dan mock-up ini penting. Hanya saja kalian tidak perlu langsung aplikasi user interface, tidak perlu. Oke, jadi ini kriteria penilaiannya di sini sudah sangat-sangat detail. Jadi kalau misalkan kalian ingin menang, silakan kalian nilai diri kalian sendiri terlebih dahulu. Nanti apakah chance-nya besar atau tidak? Kalau misalkan tidak, ya bisa dicari kompetisi-kompetisi yang sejenisnya di sini. Kemudian itu untuk perangkat lunak ya. Saya yakin yang PBO itu semuanya bisa dimasukkan di sini. Di KMM untuk pengembangan perangkat lunak, pengembangan software. Yang kedua adalah kompetisi Smart Home IoT Hackathon. Ya. Ini juga kita pernah belajar ini ya, terutama yang 2022 pada saat PCD atau pengolahan citra digital itu kan kalian menggunakan ESP32. Itu dia sudah masuk ke dalam kategori ini. Silakan itu kalian poles yang bagus ya. Jadi mau kalian tambahkan untuk apa gitu kan, tidak harus untuk mengenali wajah seperti misalkan pada saat praktikum kemarin. Misalkan untuk mengenali mobil gitu, atau ada yang kenal sama Mas Akil dari 2020, itu kan dia bikin untuk surveillance jumlah tempat parkir ya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu juga bisa kalian pakai ya. Jadi silakan ke Mas Akil bagi yang kenal, kemudian minta kodenya atau bagaimana kalian terapkan kode itu ke ESP32-nya. Jadi dari situ nanti kalian sudah bisa tinggal ESP32-nya ditaruh di lantai berapa gitu ya. Mungkin lantai 10 gedung At-Tauhid. Terus
kalian ambil foto dengan ESP32 itu kalian gunakan sebagai untuk kompetisi smart home. Mohon maaf, ini kompetisi IoT ya sekarang namanya, Smart Internet of Things. Jadi tidak hanya terbatas di smart home saja. Ya, ini beberapa dari mata kuliah sebelumnya. Ini untuk data science, mungkin belum ada yang dapat karena masih tahun ke-1 sama tahun kedua ya. Tapi salah satu dari praktikum-praktikum itu kalian bisa gunakan. Yang pertama misalkan ini di praktikum data science itu kalian membuat aplikasi pemantauan tingkat polusi dengan baik-baik. Ini ya, ini bisa kalian gunakan juga untuk kompetisi-kompetisi itu. Ya. Untuk mas-mas dan mbak-mbaknya yang semester akhir itu insya Allah sudah dapat ini semua dan mereka pernah jalankan ya. Sehingga kalian nanti tinggal minta ajari saja. Kalau misalkan mbaknya mau namanya dimasukkan, ya silakan kalian masukkan. Kemudian ini ESP32 bisa kalian pakai untuk PKMM ataupun KMM untuk Smart IoT tadi, ya. Jadi hanya butuh ESP32, ya kan? Kan kita ada ya di lab ESP32 itu. Silakan kalau kalian mau pinjam. Nanti memang alatnya kan tidak dikumpulkan ke panitia ya, jadi dikembalikan lagi ke kita. Sehingga ya udah silakan kalian pakai secara gantian aja ESP32. Kalau butuh bantuan dari Bapak Ibu dosen kan juga bisa membantu. Ya. Jadi kurang lebih ini kalian gunakan juga nggak apa-apa, analisis video sepak bola menggunakan Python Delo versi 5. Ini di mata kuliah pengolahan citra digital modul keempat. Itu kemarin kalian sudah menjalankan ini kan. Ya. Jadi silakan kalian gunakan kodenya untuk metodologi dan juga hasil-hasil ininya silakan kalian analisis. Kalian beri analisis. Nah, sayangnya ini memang belum ada tugas analisisnya ya kemarin. Jadi silakan kalian analisis sendiri. Kira-kira dari segi akurasi apakah sudah bagus gitu kan? Dari segi kecepatan bagaimana? Silakan kalian analisis dari hal-hal tersebut. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini juga beberapa untuk, ya saya hanya bisa memaparkan dari mata kuliah yang saya ketahui ya, tapi banyak sekali kode-kode yang sudah pernah kalian jalankan, yang itu bisa dimasukkan, diikutkan ke situ. Jadi ini bahkan kalau yang sudah ambil intelligent system dan kontrol, mas-mas dan mbak-mbak yang namanya di sini itu videonya sudah jadi ya. Videonya sudah jadi. Jadi kalian tinggal bikin proposalnya saja. Tinggal dicari ini masuk ke PKMM yang mana. Mungkin yang bisa fakta. Mungkin ini masuk ke PKMKC atau mungkin ini bisa dimasukkan ke apa yang KMM pengembangan software tadi ya. Ya, dari sini ada yang tanya? Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan kelas KMM dan KMM serta bisa untuk ikut serta dalam selanjutnya kita memasuki sesi yang tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mendapatkan fitur raise hand untuk pertanyaan secara langsung.
Eh, ada yang bertanya? Pak, Mufti izin Faiz? bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kemarin kan saya dapat usulan topik, Pak, dari Pak Eri untuk Iya, membuat aplikasi deteksi difabel. Katanya nanti bisa melibatkan mahasiswa dari psikologi juga. Itu bisa nggak, Pak? Soalnya tadi kan penjelasannya Pak Amirul kan ini untuk mahasiswa Fakultas Teknik aja, Pak. ya, enggak apa-apa. Asalkan ketuanya mahasiswa Fakultas Teknik ya. Jadi nanti kamu sebagai ketua, kemudian untuk anggotanya dari mahasiswa fakultas lain enggak ada masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Mufti Faiz hadir ya di sini ya. Oh, mungkin nggak bisa nyalakan mikrofon. Ini kan ada PKN kewirausahaan ya. Kemudian di Himativa itu kan sudah jalan. Itu yang servis laptop, kemudian apalagi untuk kewirausahaan. Jualan-jualan itu ada. Ini kan sangat-sangat ada. Apa selain yang servis laptop itu? Tapi yang dibuat branding itu ya Himativa Service itu, Pak. Soalnya yang lain itu apa ya, kurang linear sama informatika, jadi yang jadi branding ya Himativa Service saja, Pak. Ya, ini salah satu itu ya nilai plusnya bagi kita. Ini kan banyak ya teman-teman yang sudah juga gitu kan, seperti Hafiz itu contohnya ya, kan punya software house ya, yang bikin software gitu kan, itu silakan dibuat proposalnya ya. Kemudian selama ini pernah jalan gitu kan, untuk Himativa Service itu kan juga pernah ada pemasukan gitu kan, keuangannya. Silakan itu dibuat ya. Jadi eman kalau misalkan kita melakukan hal apa gitu tapi hanya sekedar jalan itu eman. Dan juga nanti kalau sekedar jalan kita tidak akan tahu pengembangan ke depannya itu bagaimana. Silakan yang dari kewirausahaannya tiba-tiba satu tim, ya, bisa jadi satu tim bikin PKN kewirausahaan ini. Ya, gampang kan? Kemarin kan sudah banyak laporannya, terus promosi-promosinya itu kan, poster-poster promosi itu dilampirkan ke dalam situ. Kemudian gimana selama ini sudah pernah menservis berapa, itu silakan kalian masukkan gitu ya. Rata-rata pendapatan sekali servis itu sekitar berapa ratus ribu gitu kan. Untuk Hafiz ya ini kan juga bisa dibikin PKMM-nya. Selama ini pernah mendesain web ini gitu kan, dimasukkan ke PKMM kewirausahaan. Ya, di sini ada yang masih bingung, mungkin belum ada ide mau buat apa. Ya ini aman loh ya, kalian yang sudah praktikum itu, kalau misalkan ini kan tinggal kalian ketik aja ya, pendahuluannya kan berdasarkan ini kan, pendahuluan dasar teorinya berdasarkan ini, tinggal kalian ketik saja terus kalian upload ya. Ya kurang lebih sama ya untuk data science ini juga seperti ini. Ini malah sudah jadi ya, tinggal ditambah sedikit-sedikit gitu. Tujuannya sudah ada,
tinggal di narasinya diperlebar gitu, diperpanjang. Ya, ini untuk yang intelijen sistem dan kontrol, mas-mas dan mbak-mbaknya sudah bikin videonya. Jadi kalian tinggal bikin proposalnya aja. Sudah jalan juga kode-kodenya. Oke, ada yang ditanyakan? Mohon interupsi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Misalkan kita pakai third party apps yang AI-nya dari luar itu boleh nggak ya? Misalkan kayak pakai OpenAI gitu sebagai pendampingnya gitu, atau model LMA yang lain, LLM yang lain. Iya, baik. Kalau misalkan memang kita pakai tempat, ya, misalkan ChatGPT gitu ya, tidak apa-apa mas, asalkan kita pakai kita cuma pakai API-nya saja. Ya. Jadi kita bikin sebuah software gitu kan, tetap ada yang kita buat. Jadi kita buat softwarenya gitu kan, interface-nya. Nanti dari interface itu kalian tinggal memanggil dari mengirim prompt-nya ke ChatGPT, kemudian kalian membaca jawaban dari ChatGPT itu. Kalau seperti itu tidak ada masalah, ya. Oh iya Bapak, baik, terima kasih. Ya. Ini kan banyak kan seperti itu kan. Misalkan untuk yang ini aplikasi pemantauan tingkat polusi ini kan sebenarnya datanya bukan dari kita. Datanya sudah dari Badan Meteorologi kan, BMKG. Kalian tinggal visualisasinya aja. Jadi panggil API, kemudian kita visualisasikan. Kalau untuk ChatGPT ya kurang lebih sama. Prompt-nya kalian kirim ke OpenAI, kemudian jawabannya kalian tampilkan. Mungkin ada sedikit itu ya peningkatannya ya, modifikasinya itu enggak ada masalah. Atau kalau misalkan kalian mau menjalankan LLM sendiri dari komputer kalian, itu ada yang namanya FreeGPT. Ya. Jadi FreeGPT ini bisa kalian jalankan di komputer kalian sendiri. Oke, ada yang ditanyakan lagi. Gampang sekali ya untuk installnya. Yang sudah pernah install Python, ya tinggal satu baris ini aja. Pip install FreeGPT. Nanti misalkan ini mau digunakan di PKM Eksakta, RE gitu kan. Apakah kira-kira dari berbagai jenis model ini, GPT-3, GPT-4, 3.5, Prodia, Polynesian, ini dia kemampuannya sama gitu kan. Jadi kalian ada risetnya ya, membandingkan dari 2 atau mungkin kelima model ini dibandingkan kemampuannya dalam mengklasifikasikan ujaran kebencian itu lebih akurat yang mana gitu kan. Bahkan untuk GPT-3 akurasinya 90%, GPT-4 95%, ya. Itu kan sudah jadi PKM RE gitu kan. Ya. Kalau PKM riset eksakta itu kan kalian tidak perlu bikin
bagi kalian sendiri. Kalian studi banding antara metode ini dan metode itu, lebih bagus yang mana, itu sudah termasuk ya, riset eksakta. Ya, seperti contohnya kakak kalian yang Farid ya, tahun angkatan 2020, itu kan dia membandingkan antara Viola Jones dengan ini apa yang kemarin itu Delip dan Testnet ya. Kalau kalian misalkan mau bandingkan Delip dengan modul 2 pengolahan citra digital kemarin yang pakai Harcascade itu, ya silakan, itu juga bisa. Itu kan yang kalian kerjakan sudah ada tabelnya kan. Tabel 1 modul 2 itu sudah ada akurasinya sekian, gitu kan. Untuk yang modul 3 itu juga ada akurasinya sendiri. Device analysis kan kalian sudah buat itu. Silakan diajukan sebagai PKMN, riset eksakta bisa. Jadi untuk satu modul ini hanya satu kelompok saja yang bisa pakai ya. Misalkan kelompoknya Alwan mau bikin ini untuk KMN gitu. Terus kelompoknya Mufti mau bikin ini, tapi diganti bukan untuk face recognition, untuk mengenali kendaraan. Tuh. Atau ada yang mau ikut skripsinya Mas Adil Amrullah 2021. Itu dia bikin untuk mengenali padi yang kena penyakit, gitu kan. Itu kan tidak ada masalah. Ya. Ada lagi? Atau mungkin digabungkan ESP32 dengan ini modul 4. Jadi untuk pemain futsal gitu bisa tahu ini timnya siapa. Terus ngitung possession dan lain-lainnya. Itu kan boleh. Ya. Oke, ada yang masih bingung, belum ada judul? Ya, masih ada 2 minggu ya. Jadi banyak sekali waktu. Kalau kalian mau masih di luar kota gitu kan, ya bisa lewat chat bimbingannya dengan Bapak Ibu. Kemarin mata kuliahnya Pak Aswin pernah bikin apa? Mata kuliahnya Bu Dining pernah bikin apa? Mata kuliahnya Bu Nuni pernah buat apa? Pak Aser, Pak Eri, mata kuliah saya, itu silakan dipakai untuk itu. Tinggal dimodifikasi sedikit-sedikit saja kan, tidak ada masalah. Ada yang proposalnya itu tentang perbandingan antara metode ini dan itu. Ada yang diganti targetnya dari wajah jadi kendaraan. Ya, di PADL pengantar algoritma deep learning kemarin kan saya sudah share modul untuk itu kan, mengenali mobil kan. Itu tinggal kalian pakai di modul 3 aja. Ini tinggal diganti dari face recognition jadi kendaraan. Ada yang untuk tempat parkir, ada yang untuk kecelakaan gitu kan. Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman yang sudah bertanya.
kepada Bapak Amirul selaku pemateri yang sudah memberikan jawaban sangat jelas dan bermanfaat. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri atas ilmu yang telah diberikan seputar kegiatan PKMM dan KMM. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif. Semoga sosialisasi hari ini dapat memberikan manfaat dan semakin mendorong teman-teman agar termotivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam kegiatan mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya, mohon kepada teman-teman untuk on-cam ingin pengambilan gambar. Mohon on-cam. Ayo teman-teman bisa on cam sebentar untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Ayo yang lain. Oke, baik, terima kasih. Itu kegiatan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.